Sahabat ya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi, dan mohon penjelasannya. Saya ada kista sehingga selama sebulan pendarahan terus. Nah itu tuh nunggu 15 hari apa gimana untuk bisa melakukan sholat? Selama sebulan, Bu ya. Jadi selama sebulan tuh darahnya emang nggak berhenti. Jadi apakah dia tetap harus menunggu 15 hari gitu, Bu ya? Oh enggak, tidak harus nunggu 15 hari, masukkan rumus saja. Masukkan rumus. Karena Jadi kista kan berarti kalau keluar darah lebih dari 15. lebih 5 dari 15. Jadi faedahnya, jika ada darah lebih dari 15 hari, maka terbukti dia punya masalah dalam urusan haidnya. Ya. Lalu bagaimana menghukumi haidnya? Bukan serta-merta 15 hari. Akan tapi ada dikembalikan jika dia punya kebiasaan. Kebiasaannya haidnya dulu berapa? Kan gitu kan? Iya. Dalam keadaan normal. Jadi kista itu sebab menjadikan darah berantakan. Sama orang istighadah ada sebabnya, mungkin gak sehat badannya dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara tentang sebab, bicara tentang hakikat. Minum obat juga sebab menjadi berhenti dan tidak berhenti. Tapi kita tidak berurusan dengan obat. Hakikatnya itu darahnya keluar atau tidak. Ya, gitu lah. Biarpun namanya kista atau apa saja, diangkat rahimnya segala macam, jadi hukumnya dikembalikan kepada darahnya itu sendiri. Maka dikembalikan pada rumus istighadah kubra, bahwa dikembalikan apakah dia punya kebiasaan. Kalau kebiasaannya 10 hari, anggap dari semuanya itu haidnya 10 hari saja. Ya, tapi bukan ya dalam prakteknya, Bu ya. Itu kan masalah dalam menghitung ya, Bu ya. Dalam prakteknya ketika ada seorang perempuan keluar darah di masa haid gitu, Bu ya. Lah selagi dalam masa hitungan 15 hari dan darah masih keluar terus, berarti kan dia tetap harus menunggu kan, Bu ya. Nggak boleh, ibaratnya gini. Misalnya Umi punya kebiasaan 10 hari misalnya gitu, Bu ya. Nah, ternyata pada bulan ini 10 hari tidak selesai. Terus keluar, Bu ya. Berarti dalam prakteknya selagi masih dalam masa 15 hari kan tetap harus menunggu ya, Bu ya. Menunggu karena baru masih nanti ada menghitungnya tuh kalau sudah 15 hari lebih. hari baru. Nah, makanya gitu ya. Ini adalah termasuk mulahadhah dalam pembahasan akidah satu hal yang harus dicermati. Baru dianggap sebagai istighadah berat tadi kalau memang terbukti dia melewati 15 hari. Apa ya? Makanya rumus yang kami hadirkan ini memang untuk kemudahan. Sebab rumus yang sulit yang selama ini disebutkan itu tuh nggak bisa perempuan itu. Itu kayak bahasanya rumus yang nggak masuk akal. Biarpun benar secara fikih yang mencetak, yang membuat para ulama kok. Sebab bagaimana? Seorang perempuan itu kalau keluar darah selagi belum 15 hari, dia tetap harus nunggu. Setelah 15 hari baru kembali ke belakang. Lah kok setelah itu suruh melihat darah kuat, darah lemah. Memang dia memperhatikan darah lemah. Dari kapan perhatian darah lemah? Maka itu adalah suatu rumus yang sulit. Maka kita perlu rubah ini. Maka siapa yang nggak? Oh, darah lemah, darah kuat. Siapa yang ngitung? Kapan tahu? Dan apakah dia bakal tahu kalau makanya rumus itu berat. Tapi jangan disalahkan loh ya. Rumus ulama kok. Tapi kita hadirkan rumus ulama juga ini. Kami ambil yang lebih mudah. Jadi selama ini dengan 7 model istighadah itu adalah bagaimana caranya? Orang setelah 15 hari suruh ngitung darah lemah, darah kuat, darah ini yang masalah istirahat tamyiz itu. Dia stres, bingung dia. Kapan mencatatnya? Kapan darah kuatnya? Apa darah lemahnya? Maka paling enak adalah kembalikan pada adah, kebiasaan dirinya kalau ada. Kalau tidak ada kebiasaan dirinya maka dikembalikan kepada kebiasaan umumnya para wanita, yaitu 7 atau 6 kalau hari. kasusnya misalnya, Bu ya, bulan ini nih kan kasusnya seperti itu gitu. Udah 15 lebih gitu, Bu ya. Sampai darah tuh sebulan, dan ternyata setelah sebulan masih lanjut lagi. Maka langsung saja tutup poin kepada kebiasaannya. Jadi karena pada bulan berikutnya langsung sudah nggak pakai nunggu lagi. Nggak nunggu karena walaupun kemungkinan 15 mungkin karena sudah ada tanda sebelumnya begitu dia penyakitan. Karena istighadah bisa saja 100 tahun utuh. Ada kemungkinan dia semacam itu. Oh gitu. Iya, karena berarti sudah langsung diikuti. Nah, itu berarti sambung terus. Berarti istighaddahnya nggak terputus. Istihadhah terus. Oh, berarti pada bulan berikutnya kalau dia sudah punya pengalaman seperti itu, berarti di hari kebiasaan anggap 10 hari udah langsung dia mandi besar. Karena memang dia sudah punya sambung dengan sebelumnya. Dia sudah punya pengalaman. Kalau ternyata sebelum 15 ternyata darah berhenti, Bu ya. Sudah selesai berarti. Jadi ngulang mandi nggak, Bu ya? Mana? Karena apa? Karena dia masih dalam masa haid. Gitu. Dalam masa haid.
Jadi pengulangan. Sama itu kasusnya seperti seorang yang tiba-tiba berhenti darahnya sebelum waktunya gitu loh. Iya, iya. Atau di hari kebiasaannya berhenti ya kan, lalu dia mandi, setelah mandi keluar lagi seperti, maka dia hukumnya haid lagi seperti itu. Baik, seperti itu. Baik ya. Jadi sebetulnya kita belajar haid itu adalah memang pertama kepada para wanita-wanita rumus dulu pahami. Adapun permasalahan yang kita bicarakan adalah kadang-kadang bikin orang hilang. Iya, iya. Nah, maka rumus, tolong pahami rumus. Kemudian satu-satu, makanya kami sampaikan. Kami meramu rumus head yang insya Allah asalkan ada konsentrasi, tidak kedip saja, setengah jam selesai belajar head nanti. Karena perlu kita permudah, maka kami mohon ini disosialisasikan. Kami siap memberikan pelajaran head ini mungkin minimal 1000 orang begitulah. Saya kasih diklat setengah jam, 1 jam akan paham head nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab seperti itu, insya Allah. Baik, Bu, ya. Setiap tempat ya, karena pengen konsen. Atau kita buat acara khusus melalui Zoom atau apa. Ini Anda mendengar begini sambil Anda masakin nasi goreng begitu, Anda yang untuk suami ya berpahala, tapi Anda kurang konsen, kurang fokus. Baik, Bu, ya, subhanallah, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.